Pemirsa, ada 11 poin krusial yang diubah dalam revisi Undang-Undang BUMN. Yang jelas setelah Undang-Undang BUMN direvisi, Kementerian BUMN akan turun menjadi badan. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Nadia Soraya dan juru kamera Guntur Wibowo di gedung DPR RI. Nadia, apa saja nomenklatur kerja Kementerian BUMN kalau ke depannya dirubah menjadi badan? Ya, selamat sore Jessica. Untuk rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama dengan sejumlah menteri, tadi dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, diwakili juga oleh ada Wamensesnek dan juga Menpan RB didampingi oleh Wamenpan RB, tadi membahas terkait pengambilan keputusan dari perubahan keempat RUU BUMN, di mana dari pengambilan keputusan tersebut tadi hasil laporan Panja RUU BUMN yang disampaikan langsung oleh Ketua Panja RUU BUMN Andre Rosiade, ada sebanyak 84 pasal yang diubah dan ada sebanyak 11 pokok krusial yang tadi dibacakan. Salah satunya adalah terkait dengan nomenklatur yang dikeluarkan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa nantinya ke depannya untuk BUMN tidak lagi menjadi kementerian tetapi menjadi badan pengaturan BUMN. Di samping itu juga tadi dijelaskan juga terkait dengan larangan dari wakil menteri dan juga menteri untuk merangkap jabatan, tidak hanya merangkap sebagai komisaris direksi tetapi juga dilarang merangkap jabatan sebagai dewan pengawas dari BUMN. Tadi yang sempat ditanyakan yang menarik adalah terkait bagaimana dengan nasib dari pejabat eselon 1, di mana sebelumnya dalam pembahasan dengan para pakar hukum ini sudah diminta bahwa nantinya untuk pejabat eselon 1 ini juga dilarang untuk merangkap jabatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya profesionalitas ke depannya dan memastikan untuk bisnis perusahaan di BUMN ini ke depannya akan berjalan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Samping itu juga tadi dibahas dalam 11 pokok krusial lainnya adalah adanya penambahan kewenangan untuk peran BUMN ke depannya guna memastikan optimalisasi peran dari BP BUMN. Selanjutnya juga tadi disampaikan terkait dengan bagaimana nanti ke depannya apabila ada kasus-kasus yang menjerat BUMN ke depannya, ini akan secara langsung diaudit oleh BPK, namun sesuai dengan yang pembahasan dengan sejumlah pakar hukum pada kemarin, salah satunya adalah pakar hukum dari UGM yang meminta bahwa nantinya dalam audit tersebut ini dilakukan juga adanya business judgment rule untuk memastikan bahwa nantinya tidak hanya BUMN tetapi untuk memastikan apakah direksi serta komisarisnya ini juga terlibat dalam kasus serupa. Hal ini tentunya dipastikan untuk memastikan nantinya semua orang yang mungkin terlibat ini dijerat dengan hukum ataupun keadilan yang sama seperti itu. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan kesetaraan gender bahwa nantinya untuk baik direksi, komisaris ataupun dewan pengawas ini di BUMN dipastikan tidak ada yang namanya pilih-pilih tetapi juga memastikan baik perempuan ataupun laki-laki ini memiliki kesetaraan yang sama di BP BUMN. Selanjutnya juga ada terkait dengan peraturan mekanisme peralihan dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN. Selanjutnya juga ada bagaimana nanti ke depannya terkait dengan dividen dari seri A Dwi Warna yang tadi sempat ditanyakan kepada Menkum sendiri. Tadi Menkum Supratman Andi Aktas mengatakan bahwa nantinya untuk dividen seri A dari Dwi Warna ini untuk sahamnya ini akan dibahas secara lebih rinci bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya juga tadi dibahas terkait dengan perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, begitupun juga holding dari BUMN seperti holding operasional dan juga holding investasi. Tentunya ada banyak poin-poin lainnya yang dibahas begitu ya, termasuk juga terkait pengecualian pengurusan BUMN yang ditetapkan sebagai alat kebijakan fiskal dan juga poin-poin lainnya yang dirasa ini menjadi krusial dan ini masuk dalam 84 pasal tersebut. Tentunya kita akan melihat bagaimana nantinya ini setelah dibawa ke tingkat 2, tentunya juga dalam sidang paripurna yang rencananya akan digelar pada 3 Oktober mendatang, karena untuk saat ini memang masih dalam tahap pembicaraan tingkat 1. Kita akan melihat bersama-sama tentunya Jessica bagaimana nanti saat disahkan dalam sidang paripurna. Untuk sementara itu yang dapat saya laporkan dari gedung DPR RI, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.